Cak Suko, saya diingatkan per poin ya. Sebelumnya saya ingin melandasi bahwa seluruh pertanyaan tadi itu kan outputnya harus solusi kan. Nah, solusi itu kan urusan ujungnya manajemen itu harus solusial, harus solusi. Manajemen apa saja? Manajemen mentalmu, manajemen hidupmu, manajemen perusahaan, manajemen negara, semua kan harus menyepakati, memusyawarahkan, merapatkan, merembuk segala macam yang ujungnya adalah solusi. Daya teko ini kan ajaran tentang solusi. Jadi kalau Anda salah solusi, Anda akan bukan hanya tertimpa oleh masalah terus-menerus, tapi Anda bisa ditimpa oleh tambahan masalah. Jadi misalnya daya teko, wis ya, enggak ada masalah ya. Daya teko, nek ono daya teko apa? Beberno kloso bener ya. Oke. Ternyata ono masalah. Klosone bedah. Tikarnya bedah. Ini nanti bisa ada sesuatu yang tidak benar terhadap tamu kita. 1, sopan santun, nomor 2, kenyamanan. Maka harus ada cara untuk membuat klosone tidak bedah. Apa diganti, apa dijahit. Ternyata solusinya di lagu tadi adalah tambalen jadah. Coba, ngerti jadah, ketan. Ketan itu digawe nambal kloso. Terus daya kok kon lungguh ndek ndukure kloso sing ditambal ketan. Kira-kira kelet ada nang celonon. Nah, Anda sudah dapat masalah kloso bedah, Anda punya saudara yang bertamu ke Anda, tapi karena solusimu salah, kamu menjadi kehilangan kloso dan kehilangan saudara. Sebab dayohmu muring-muring, tersinggung. Lah ya apa aku dikon lungguh? Celonoku mulai kelet kabeh kayak gini. Gitu kan? Jadi negara kita Anda lihat aja, pemerintah kan banyak sekali yang nambal jadah ini. Anda lihat aja, apa itu tingkat lokal, tingkat regional, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Tambalen jadah, itu pun ternyata jadahnya mambu. Jadi tamu Anda tersinggung luar biasa. Dan Anda kehilangan persaudaraan, Anda kehilangan relasi. Ya tak? Terus berarti harus ada solusi nih untuk mengatasi jadah mambu yang untuk nambal kloso iki. Solusinya apa? Pakakno asu coba. Asu temen wong iki. Loh kita pakakno asu lho. Jadi Anda tadi sudah bertengkar sesama manusia, Anda bertengkar dengan barang yang namanya tikar, sekarang kamu bikin konflik dengan asu. Dengan binatang. Endi ana asu gelem mangan jadah mambu pisan. Dok gondene ana kirik gelem dipakani ketan. Gondene kirike. Jadi ini nambah masalah terus-menerus. Akhirnya asune mati wong mangan jadah mambu. Terus solusinya apa? Malah dibuang ke sungai. Anda punya masalah baru yaitu lingkungan hidup, ekologi, ekosistem. Jadi wong sing biasa umbah-umbah di pinggir kali kok ono asu, ono batang asu liwat kan jadi terganggu. Jadi Anda menjadi punya konflik dan pertengkaran dengan manusia, binatang dan alam. Terus asune mati, buangan kali ya sudah ya. Terus kaline banjir, terus asune dicenelno pager. Pagernya siapa karepmu iki? Nek pagermu dhewe gak mungkin lah apa mbek pagermu dhewe kok candoli batang asu. Oke. Saya ingin mengatakan teman-teman sekalian, kalian kita semua ini diajari oleh bapak-bapak kita, terutama oleh pemerintah kita untuk tidak menghargai diri kita sendiri, untuk tidak menghargai hasil karya nenek moyang kita, untuk tidak menghargai sejarah kita sendiri. Nah, ini nanti akan kita terjemahkan terhadap jawaban-jawaban. Yang pertama tadi Bapak Profesor Agus. Sebentar, saya tolong diingatkan. Yang Pak Agus tadi tentang sebulan sebulan berpuasa. Gini, puasa ini kan metode, ada mekanisme, tidak makan pagi sampai sore. Tapi kita ambil intinya yaitu menahan diri. Kemudian dari inti kita bisa proyeksi ke wilayah-wilayah lain. Di bidang apapun ternyata kita memerlukan disiplin puasa yaitu menahan diri. Upamanya
nambang emas, nambang batu bara itu boleh dihabisin apa harus poso? Dengan perhitungan bahwa anak cucu kita itu punya hak atas tambang-tambang itu. Kudu poso tak gak kudu nih? Ada nggak undang-undang untuk memposokan penambangan? Jadi BUMN itu kan lembaga pelampiasan dan kerakusan, kan begitu, dihabisin semuanya. Jadi anak cucu kita bagaimana? Maka puasa sangat diperlukan untuk menjadi disiplin di dalam melakukan apa saja. Itu Pak, kira-kira jawaban prinsipilnya begitu. Jadi di luar Ramadan harus kita temukan puasa-puasa yang bermacam-macam, baik individual, sosial maupun kenegaraan. Kalau individual gampang kok. Puasa ini misalnya ini loh. Kon wani ngelakoni sing kon gak seneng, mergo apik kon jane gak seneng tapi mergo apik kon gelem ngelakoni, masih gak enak. Tapi apik gelem ngelakoni itu berarti kon wis manusia puasa. Atau sebaliknya, kamu siap tidak melakukan sesuatu yang kamu seneng. Jangan kon seneng aku ora reda ikut, cuman demi kemaslahatan bersama gak sido tak rabi. Ngono rek ya. Sakno koncoku iki wis kadung kemecere nemen ket biyen, tak ngalah aku. Ngono pamane ya. Itu bentuk puasa. Mohon maaf ya, saya bukan saya mau nyontoh-nyontohin diri saya. Saya itu aku takon sing aku gak poso kok mek rokok tok. Meskipun selama Ramadan aku gak ngerokok, tapi liyane aku poso. Dadi pejabat gak. Iso tak gak dadi pejabat? Saya tahun 82 diminta untuk jadi Menteri Muda Kebudayaan, 87 saya Menteri Kebudayaan dan Pendidikan. Tapi aku menolak. Bukan apa-apa. Sakno wong sing sekolah, wong aku gak sekolah masa aku dadi menterimu. Aku sakno, gitu loh. Ya. Apa? Jadi pengusaha gak, jadi ustad gak, jadi kiai gak. Jadi ustadnya aku selalu ngomong nang kon, rek aja percaya aku ya. Anu sih. Dan aja nganut aku kan. Aku rene iki cek kon nganut sing kudu kok nut, yaitu nek wong Islam Kanjeng Nabi. Lah nek kon rene nganut aku kok aku ketemu Kanjeng Nabi didehemi. Dianut nih ya, ngono. Ah mati aku. Terus aku kepedok Nabi Ibrahim, gitu. Oke ya umatmu ya Leo. Mulanya aku urip ijen, gak ada masalah, aku urip biasa saja. Saya hidup secara sangat jelata, tidak pernah meningkat budaya saya, konsumsi budaya saya, perilaku budaya saya, ngono iku kebuyan ngene iki. Aku kan dikira rada apik sing nukokno selamat. Selamat iku arek Sidoarjo, sing ngenterno aku nang ndi iki ditukokno iki, sak sandal-sandale. Jadi aku duwe serep sandal wae mergo ditukokno wong. Nek aku sing ngene iki ket biyen. Artine sedangkan kenikmatan pribadi pun saya poso. Aku gak tahu turu temenan di kasur, gak tahu. Nek gak di kursi lungguh ngene iki aku iso turu, iso wis. Ana pojokan anakku kene, anakku bojoku kene, ana pojokan tok aku melungker nek kono aku turu ndak ada masalah. Aku biasa turu ndek trotoar tahun 70-an biyen. Dan sampai saiki aku cek wani turu. Kan masalah. Artinya saya sangat nikmat untuk tidak menikmati kemewahan. Dan saya bilang, ya Allah, kalau aku berbuka puasa di bulan Ramadan, jadikanlah semua makanan itu hambar di mulutku, ya Allah. Supaya aku tidak menikmati buka di dunia. Dan simpanlah kenikmatan dan emas berlian dunia ini untukku nanti di surga bersama anak-anak dan anak cucuku. Jadi kon nek ngeterno aku mangan, kon aja wis apa denganku tak badoke kene. Wis kan masalah. Dan nek kon ngekei petik, bebek, daging, apa-apa tempe sing tak jupuk mesti tempene. Dan aku tahu diwawancara wartawan, Cak, kalau puasa Mbak Novia biasanya masak apa? Terus aku jawab, ya pokoknya ngene lho, prinsipnya aku iku mangan pokoknya aja angel-angel. Maksudnya? Ya maksudnya nek daging lah, misalnya petik, ana blunge ana daging kudu tak cuakon, angel prosedure kan. Cik kudu mbetot kudu lah angel. Nek tempe kari bleng wis ngono. Terus menene aku ditulis di halaman piro ngono di sebuah koran Jakarta. MH.2 saya anti daging. Ngono iki. Ya Allah. Zaman Nabi Adam lho gak ono wong gobloke kaya ngono. Lah kok saya anti daging iku ya apa? Aku iki mek ngomong, aku iki nek mangan gak gelem kangelan.
Wong wis mangan iku lak nikmat sih. Lah kok angel iku lak ya apa sih? Mangan iku kudu sing gampang. Upamane ana panganan iku mek sak pil terus tak lebokno, tak untal wis aku gelem. Seperti Mojopahit ketika melakukan perjalanan ke internasional sampai ke Afrika Utara, Eropa Selatan, itu bondone sak kapal isine wong 700 ku mek semacam padatan tempe dan gizi tradisional dan cukup diuntal situk tok sedina wis wareg. Sebab nek dituruti kan iso mbayangno, jaman biyen gurung ana kompor gas upamane. Ndak mosok cothek geni ndek kapal sak ngono kae. Lah gak mungkin lah. Maka harus ada teknologi padatan kan begitu. Gitu ya. Jadi itu kira-kira jawaban saya. Menurut saya, mari kita temukan prinsip puasa di dalam melakukan apapun. Apa sinau, apa berdagang, apa berkeluarga, semua ada prinsip puasa yang harus kita jalankan. Betul nggak? Kita sama istri aja tidak boleh karena nafsu kita. Aku nggak tahu. Tidak karena nafsu, enggak. Kalau bisa kita dapat kenikmatan itu dari Allah karena diperintah dan ditakdirkan, bukan karena kita minta kemudian tercapai. Lah nek kon ndolek terus kecekel ya ngancane ndolek. Nek kaya aku lah gak ndolek, moro-moro ono Novia ngarepku tak saut ngono ae aku. Enggak ndolek aku gak. Tak saut ngono ae wis. Mari masih aku ya didoni sik tapi gak masalah. Didoni lah cake menyatu zat-zatnya. Ngono ya Pak ya, mudah-mudahan jadi kita temukan termasuk. Jadi gini Pak, puasa itu diterjemahkan sampai ke tingkat policy, seperti yang tambang tadi itu. Saya kira digabungno karo sing pertanyaan kedua, arek-arek nom saiki iki McD segala macam. Sampai ojo nyalano arek-arek nom. Arek bayi ojo sampai mangan geni tapi sampean jarno ae berangkang nang kompor. Lah kompore di singkren. Nek ancane arek-arek iki gak kepengin arek-arek iki nongkrong ndek McD, ndek iki segala macam, ya aja oleh McD-ne ndek kene lak ngono sih. Enake sampean. Jadi kewajiban pertama bukan mereka, kewajiban pertama adalah orang yang kita bayar untuk membuat policy, yaitu pemerintah. Kita bayar mahal mereka itu. Dan kita hormati seolah-olah mereka itu raja. Kalau mereka itu buruh kita yang kita bayar. Terus kalau kita jalan kita yang harus menyingkir. Mestinya dia yang nyingkir kalau kita jalan. Lah ngono sih. Ya ojo terus kon seweneng nyukur-nyukurno ya ojo. Tapi maksud saya itu seperti itu. Jadi kayak gini wis, apa wis? Lu bagaimana anak-anak kok disalahkan? Lu ngancen ono McD. Ngancen ono kabeh dilebokno kabeh. Karena pemerintah, nyun sewu, kadang-kadang pejabat itu tidak berpikir nasionalisme. Yang mereka berpikir adalah aku oleh beratu piro. Gitu betul. Apa itu pembangunan hotel, masuknya perusahaan, sogo, mall, semua kan pejabatnya mendapat apa itu jen beratu iki malah cara beratur cek eling. Iya kan itu pertimbangannya. Jadi nasionalisme itu nomor satu jangan dituntutkan kepada rakyat. Nasionalisme itu nomor satu dituntutkan kepada presiden dan semua staf-stafnya. Sampai gubernur, sampai lurah. Mereka yang kita bayar untuk menjadi nasionalis. Bukan rakyatnya. Nek rakyatnya itu gak tak salah no. Gak kira nyalah no rakyat. Oh rakyat itu lumayan tuh. Gak dikai penggawean, dolek penggawean dewi. Wes, ya tak? Gak dijamin uripe, jamin dewi. Kita betul. Direwangi nang luar negeri, kue dinyek-nyek. Kita hanya bisa memproduk, hanya bisa mengekspor pembantu rumah tangga. Kon dewe gak iso ngekei penggawean, ono arek-arek sampai nyabrang pulau, ndolek penggawean kok nyek dewe. Mari ngono kon nekakno Cina sak ono kae mlebu rene nyambut gawe pisan. Iki kalau ngomong nasionalisme nomor satu yang harus kita nilai adalah langkah-langkah presiden dan bagaimana DPR mengontrol presiden dan seterusnya lah. Ya. Jadi arek-arek ini ya salah, tapi salah itu di bawah 15%. Iya, ya apa? Sama dengan ngerokok. Aku iki ojo kok larang ngerokok. Tutupen pabrik rokok itu. Gak ada masalah aku. Anggap aku gak ngerokok pakai enggak. Gak masalah. Saya tahu bahwa puasa itu untuk menghindarkan kita dari situasi nyandu. Yang menghancurkan manusia adalah kalau Anda sudah nyandu. Masih nyandu apa itu? Kejaba nyandu cinta Allah. Nek nyandu liyane bahaya. Mulai ojo nyandu. Masih kon seneng ngerokok, gak ngerokok kudu gak masalah.
Kami keluar negeri enggak ngerokok enggak ada masalah. Gitu loh. Aku iki mang gak ngerokok gak masalah, cuman karo suka ditawani asbak. Terus karo becake ono kancane dhek ngerokok lak ngono sih. Jadi yang salah yang membuat asbak. Iya. Dan ketika suka nyulut rokok, saya kan pekewo, dia sudah nyulut tak kancanane. Jadi saya tadi tidak niat merokok, saya niat nyancani suka. Lah kurang ya apa lah. Lah kurang ya apa, ya bisa. Aslinya aku gak kepingin temen, gitu loh. Cuman kan saya kan harus menyebar kasih sayang kepada siapa saja. Loh, ngono lho, Rek. Jadi kira-kira bentuk puasa itu bisa diterapkan Pak di kampus ini, Pak. Loh, kan harus puasa. Harus dibatasi. Kan margin itu harus jelas, Pak. Margin itu kan output dari puasa. Gitu loh. Sinau sak piro sik. Anggitmu hifdzul Quran mesti apik ta? Ya apik nek apike, cuman gurung mesti apik rek dalam aplikasi menyeluruh dalam kehidupan. Kon sinau sak ngono kae iku karepmu ya apa? Wong kon rong kalimat gurung iso nglakoni. Kok tumpuk-tumpuk kalimat itu sampai bek iku cangkemmu koyo bedas. Nyimpen iku. Kakean ilmu kan suwe-suwe. Mulane aku gak sekolah mergo aku kuwatir akeh ilmu aku. Akhirnya aku nggar situk tapi tak lakoni. Mulane sampai saiki aku gak maca. Sebab aku maca titik kait saline ya, ndek kene wis metu 5 buku. Ngono ya, semua aku maca aku wis gak wis. Wong aku gak maca terus menerus tak ning ngetokno ngono lho. Jadi teman sekalian, jadi itu juga harus puasa, belajar pun harus ada puasanya. Ojo kuwabe kok elek. Kon niku ngomong la ilaha illallah, gak tahu mikir, sik takoni aja ngomong ilallah sik. La ilaha kon gurung paham. Kamu ndak pernah mikir la ilaha itu apa. Kalau kamu sudah ngerti la ilaha, baru ketemu ilallahnya. Kon gak ro la ilaha illallah bendino. Kan untuk tahu iya harus tahu tidak dulu. Untuk tahu cahaya harus mengalami kegelapan dulu. Ngono lho. Itu hukumnya Allah. Ngono rek kira-kira rek ya. Oke ini jadi Pak sampean aku seneng sampean punya kegelisahan itu tapi sakno arek-arek dikon lapo katene. Lek nek arek gak nongkrong dik kono kate lapo mosok yasinan ben-bengi ya. Lah ya apa coba? Apa meneng kok ustaz-ustaz kiai-kiai nek kene sambat iku dikeki PR dikon wiritan ping 3333 lak gendeng iku jenenge. Lho arek-arek iki pelajarane gak tau diwaca. Diwongon maca surat Al-Waqiah ping 700. Ya apa? Aku tahu iku gelut musuh Gusmi mergo ngono iku. Gusmi almarhum iku. Aku kan sering menangani pasien bersama. Gusmi mesti ngono iku PR antuk qira'a Al-Waqiah sab'a mi'at marrah. Jadi wacane cek masalahmu ku selesai, dhek ndek masalah karo bojone, masalah ekonomi dadi situ terus karo Gusmi dikongkon maca Al-Waqiah dawa lho rek iku rek. Ping 700. Ki ya apa karep sampean Gus? Wong dhek iku ngrasakno masalahe iku wis ndase kate pecah. Ya diwong maca ping 700. Maca pisan lho rektor gurung karuan tahu. Gini rek ya. Ya iki bismillah iki karo guyon tapi karo temenan. Dadi poso adalah menemukan batasan-batasan ngoten nggih. Tapi saya setuju kegelisahannya dan itu saya juga sangat gelisah. Lah terus ya apa? Pemerintah kita sendiri tidak tidak mempolisikan nasionalisme di dalam tatanan dan manajemen yang dia lakukan. Sekarang kalau kita sambung ke beliau, atau sama dengan Bu Hasi tadi ya, yang gelisah dengan anak-anak tidak bisa main padi lele, gedung-gedung ada import kebijakan. Loh, mestinya kan ada policy tentang IT. Mestinya ada policy tentang Facebook, ada policy loh. Di Amerika saja ada sensor kepada televisi kok. Di Singapura itu sangat ketat sensor televisi. Di sini tidak boleh ada sensor sembarang oleh. Ya apa? Gunanya negara itu nggak pager, ya apa sih rek? Negara itu gunanya dikongkon gawe tembok, gawe pager, cek banyune miline, tandurane itu jelas gone, ngono lho. Lah nek iki kok buka blak gak usah negara apa nang wis. Ayo dagang bebas, pasar bebas, ayo gelut satu sama lain. Ngono. Gunane pemerintah itu untuk memproteksi rakyatnya, jangan diculno di pasar bebas 100%. Akhirnya kan kabeh mek ndolek badi.
Kabeh dadi sudra. Setiap wali kota jadi sudra, setiap gubernur jadi sudra, setiap menteri jadi sudra. Petani sampai hari ini belum pernah menjadi subjek utama dunia pertanian, betul enggak? Mereka hanya menjadi objek, mereka hanya menjadi pelengkap penderita dari polisi-polisi pertanian nasional, betul enggak? Mereka gak ngerti poso iku mang, gitu lah Bu. Jadi makanya Kiai Kanjeng itu gak perlu diakoni, gak perlu njaluk tolong sopo-sopo, gak perlu kok pokoke Kiai Kanjeng ngono iku. Dan kita menghormati semua Bu, akeh Bu iki Bu. Hasanah ngene-ngene kok akeh Kiai Kanjeng, sing saru-saru gak tak tokno. Ya banyak sekali kita punya, bahkan kita, karena saya tahu Indonesia ini memiliki segala sesuatu yang dunia tidak punya. Jadi kalau sekarang dunia mengembargo Indonesia, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita punya segala sesuatu yang dunia tidak punya. Dunia yang butuh Indonesia, Indonesia sebenarnya tidak butuh dunia. Kekayaan alamnya, kebudayaannya, bakat manusianya, semua kita lengkap. Lengkap, lengkap-lengkapnya. Dan mereka yang butuh kita, bukan kita butuh mereka. Cuman kita juga tidak boleh egois terus tidak butuh mereka. Enggak, kita harus ngemong mereka. Kita harus menampung mereka. Mereka harus kita gendong. Kiai Kanjeng ini musiknya untuk gendong musik macam-macam. Jawa nomor 1, mergo wong Jawa. Tapi Sunda dimong, Madura dimong, Dayak dimong. Nanti kita bawakan bersama-sama dengan Bu Rektor sama bapak-bapak yang lain. Kita bawakan nasionalisme bareng-bareng di akhir acara nanti. Lagu Maroko itu dimuat oleh gamelan Kiai Kanjeng. Lagu Jerman, lagu penang dia wis. Dan kita pentas di dunia jin, kita pakai aransemen jin. Kurang ya apa? Karena apa? Karena kita ini mangku dunia, mangku alam, mangku mangku buwono. Duduk bawono. Nek bawono dilungkas leren iki. Aku wis duwe gantine. Rojok rame-rame ya, pondok-pondok. Jadi gitu teman sekalian. Jadi ibu saya sangat senang sekali. Saya sama teman-teman di Jogja sudah menghimpun 200.000 mainan anak-anak seluruh Indonesia. Tapi kita tawarkan kemana-mana tidak ada yang tertarik. Saiki ganok jumpritan, ganok jentik, ganok apa? Padelele, rangdil, krangtel, ini Pak. Wis gak ono apa jenenge obak sodor terus apa iku? Jamuran yo gege yo jamur apa yo gege ngoten. Agak beda Jawa Timur, Jawa Tengah tapi tidak masalah. Kalau di tempat saya jamuran itu sing didoloki duduk jamur godhong gedang, ini gampang. Kan nek di desaku ngene. Ana wong sing dodol tele ku jenenge Wak Dairi. Iku mbulunge kuping ana mentole. Dadi jamur sira badhe jamur apa terus jamur pendole Wak Dairi. Wah, melayu kabeh Wak Dairi, diukur wonge wararek. Wah, diupenek-penek ngono. Seneng. Jamur swale Pak Lurah. Wah. Ngono lho nek dadi awake dhewe iki ya. Saiki ngono melanggar HAM. Mas. Sembarang melanggar HAM. Nyelentik melanggar HAM. Lah terus dadi apa arek gamoh ngono ya? Ngene melanggar HAM, apa HAM iku? Gak ono HAM ning donya. Manusia tidak punya hak asasi karena asasi manusia itu tidak ada. Dia hanya diadakan, dia hanya diselenggarakan. Yang memiliki hak yang asasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu cuma dipinjami hak asasi pinjaman hak. Ngono gak apa-apa. Jadi hak Kalau Anda punya hak asasi, berarti Anda bisa menciptakan dirimu sendiri, maka kamu punya hak. Kon iso ndawakno rambutmu dhewe. Iso. Mulane ukuran. Bendina kok ukur tambah pira, iso ndukur lho ya. Itu. Rodok melungker sret. Ya ta. Aku gak anti HAM gak rek, cuma ojo lebay po. Oh ya. Lho ya kalau guru nek biyen ngene garisan ya gak apa-apa lah. Aku tau nangkep di jalan, tabrak larin wong 6 luka parah.
ditabrak mobil, tak uber aku pas ijan kate latihan Kiai Kanjeng, tak uber koyo ndek film. Wah, temenan tak uber temen, aku mobil dia mobil. Tak uber sampai mubeng-mubeng akhirnya iso tak bualap, tak palangno, aku mencolot mudun, areke buka. Kuncine tak jupuk, sujud ngono. Sujud nek ngarepku, sujud. Terus ana kolonel teko paman nih. Kamu ndak tahu apa-apa, pergi. Kamu ndak tahu apa, kamu ndak tahu masalah, kamu pergi, jangan ikut-ikutin urusan saya sama dia. Saya ngejar dia. Saya melok aku, mlebu mobilku tak gonang kantor polisi. Kita bawa ke kantor polisi Sentul. Polsek Sentul tak gorono, Pak, iki tak tangkep, iki kurbane 6, ana tukang bakso, ana tukang becak, ana wong numpak mobil, pokoke ana wong di dalan, pokoke 6 iki sing ditabrak. Aku sing nangkep, aku sing duwe hak nang arek iki. Sampean gak oleh ngantemi arek iki. Nek nabok oleh ngono aku. Lho gak, beda nabok sama ngantem. Kalau ngantem tuh kriminal, nabok itu sayang. Ya tak gak? Betul gak? Ada bedanya dong. Pengertian mengenai violent, mengenai kekejaman, kekerasan itu ya salah menurut saya di Indonesia. Angger nyenggol titik, kekerasan. Kekerasan kok enggak boleh. Hidup ini harus ada yang lembut, harus ada yang keras. Dan yang ketiga kadang lembut, kadang keras. Lah nek gak keras, gak meteng. Jadi violent itu kekejaman, bukan kekerasan. Kalau kekerasan tidak masalah. Dan itu bukan fisik nomor satu. Aku tanya sama kamu. Kamu merasa lebih terhina mana? Saya tabok, saya pukul, atau saya ludahi? Jadi meludahi. Atau gini, kamu milih mana? Lebih terhina mana? Saya ludahi atau saya hina bapakmu? Tanpa menyentuh kulitmu, saya menghina bapakmu dengan suaraku. Kamu lebih terhina atau lebih terhina saya ludahi? Bapakmu dihina tuh. Nah ya. Jadi kekerasan itu tidak fisik, kekerasan itu mental dan martabat. Lah kan kok melok-melok wong sing gak ngerti martabat. Kita ini kan orang yang ngerti martabat. Wong Jawa itu ojo dicekel ndase, itu artinya ojo dindas-ndasi. Kene iki cilik ya gak apa-apa. Kene iki ndek gak masalah, tapi ojo ada ngendek-ndeki aku. Dukura sakaremu tapi ojo ngendeki aku. Gedhe sakaremu tapi ojo ngedeni aku. Ngono lho rek wong Jawa iku. Kita mboten. Iku yang jenenge Jawa. Lah nek wong gedhe ngedeni aku tak dudono nek aku luwih gedhe timbangane awakmu. Ojo macam-macam kok. Ngono aku. Tak gedeni temen kono. Aku iki nyilik-nyilik awak aku iki. Cek gak ketara atane. Macam-macam tak gedeni temen kapok kan lho. Ngono ya Rek ya. Jadi ngeten nih Pak G. Terus berikutnya. Ya soal Untak punya karya luar biasa, tapi kalau negara gak digatekne belas. Saya menemani banyak teman-teman inovator teknologi, apa otomotif, apa listrik, apa. Anda tahu Ricky Elson, Anda tahu Joko Suprapto yang bikin Blue Energy, bikin minyak dari. Itu saya temani sampai beliau masuk penjara 2,5 tahun dan saya kunjungi terus-menerus beliau di penjara di Kediri, sebelumnya di Jogja. Karena pemerintah kita betul-betul tidak punya konsep dan pengetahuan untuk menghargai karya rakyatnya. Malah dipersulit, nek ono apa-apa. Malah dicurigai. Itu loh. Nah, itu satu. Jadi memang pemerintah kita tidak mengerti. Ojo meneh kok Ricky Elson, ojo meneh Joko Suprapto. Sekarang itu ada Heri, insinyur, yang bisa bikin pengaspalan jalan dengan biaya hanya 1/4 karena penemuan-penemuannya mengenai landasan di bawah aspal yang sangat murah tapi sangat kuat. Tapi tidak dihargai siapa sih. Oh, jangankan Heri, jangankan Habibie loh gak diregani di Indonesia. Kita betul. Siapa yang bangga sama Habibie? Habibie itu, waduh, itu ranking 1 dunia. Kalau ngomong dasarnya IQ dia itu 200 IQ-nya Pak Habibie. Nah, aku jadi takoni IQ piro. Soalnya IQ aku ndodok, soalnya nek ngadeg konangan nek dukur aku. Maka IQ saya jongkok ya toh. Ngono ceritane, Pak. Jadi hati-hati kalau kamu bilang oh itu IQ-nya jongkok. Oh, kalau dia jongkok berarti dia tinggi sekali. Cuman supaya tidak terlalu menyolok dia jongkok. Bener tak Bu? Lho ngono nek arek mak yai ngerti logika ngono-ngono iku. Berarti gak gampang menderita lah ngono ya. Masih melarat sombong-sombong.
Jadi memang kita belum punya policy, Pak. Jadi nasionalisme itu betul-betul masih jauh dari kesadaran birokrasi, jauh dari kesadaran manajemen kenegaraan, masih jauh. Bahkan sing mati di Singapura, Ricky Elson itu dia punya 14 paten ketika dia di Jepang, dan dia orang yang sangat istimewa di Jepang, kerjaannya bagus, kaya raya di sana, dia sangat dibutuhkan oleh Jepang, disuruh pulang ke sini, dek kene malah terbengkalai. Jadi memang Indonesia membutuhkan pemimpin sejati, seorang Brahma yang benar-benar kesatria dan berani untuk menerobos zaman. Menurut. Jadi ya apa kayak gini, Pak. Ya apa sampean? Enggak tertarik, Pak. Pengusaha enggak tertarik. Indonesia itu konsumen IT nomor 2. Konsumen handphone nomor 1. Lho kok goblok-gobloknya tuku nang Korea mungkin iki gawe ya pinter kok. Nggih ta mboten? Kon tak kandhani arek-arek sing gawe Samsung ku ya arek-arek kene. Ya arek-arek kene, arek Blitar, arek Lamongan. Ya apa sih kon iku? Arek-arek kene. Cuman pengusaha kita tidak tertarik iku lak ngrentes kudu dawa, alas-alasan pokoke sing cepet oleh badi ngono ta? Nggih ta mboten? Begitu juga pejabatnya. Endi sing badani nek ngene kadek ngrentes kadoan aku mek 5 tahun ya. Ngono ta? Engko sing badi engko wali kota mari aku engko. Lah ngono. Menteri mari aku. Lah ngono. Jadi berpikirnya selalu berpikir dirinya sendiri. Lah iya. Sapi. Udah ini banyak sekali lah kasus-kasusnya teman-teman. Yang penting menurut saya, mari kita menjadi manusia baru. Tolong jadi manusia baru dengan skala yang sekecil apapun, tapi Anda menerapkan nasionalisme itu dan yakin bahwa itu bisa kita lakukan. Sama dengan saya, sama Kiai Kanjeng dan Anda semua yang selalu datang ketemu saya, kan kita menerapkan. Kurang nasionalis apa awake dhewe? Kudune sing ngadakno ngene iki ya sing ngadakno maknya iku sapa? Kudune debat campur Kemendagri lah ngono. Dibut lah ngono. Kudune. Dan biayanya bayangno saiki sak bang-bang wetan pisan iki biayane piro? Nek cara pemerintah dan cara IO. Saiki bayangno makian sakunu kae di sekian puluh daerah terus menerus setiap bulan sekali sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi biayanya piro sakunu kae, dan kita tidak pernah minta biaya kepada siapapun dan kita tidak pernah bikin proposal untuk apapun, kita biayai sendiri semuanya. Karena kita cinta Indonesia dan kita percaya kepada masa depan Indonesia. Ngoten nggih? Ngono rek, alhamdulillah, masya Allah. Tadi ini tidak untuk ngecam siapa-siapa, Pak. Saya tidak marah sama pemerintah, gak masalah, ya. Cuman apa yang memang harus kita lakukan, mari kita lakukan. Apa yang harus kita rintis, mari kita rintis. Menurut saya, Anda harus punya pembagian. Apa sing iso kok enteni teko negara dan pemerintah, entenono. Tapi ono barang-barang liyane, masalah liyane sing gak perlu kok enteni. Kon ngenteni kon dadi entung dhewe kon kok. Membeku sendiri kamu tidak akan pernah terjadi. Maka harus ada skala prioritas di mana engkau harus melakukannya sekarang juga. Sekarang juga kamu harus merintis itu. Keluargamu, nyambut gayamu, kemandirianmu, lakukan sekarang juga. Beberapa hal lain mungkin kita harapkan dari komunitas, dari masyarakat, dan dari negara. Tapi tidak semuanya bisa Anda harapkan dari sana. Mulai saiki kudu terus berhimpun satu sama lain di segala bidang. Bersinergi, bermaia, dan lain sebagainya. Ini ya kanca-kanca sekalian ya.